Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alladhi ma'adda kulli arfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'alima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-29 dari As-Sabiqun al-Awwalun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari Al-Khazraji. Sambung nasabnya dengan Rasulullah dari ibunya Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi ibunya Sayyidina Abdul Muttalib itu dari Bani Najjar, Bani Adi bin Najjar, sama dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelayannya Nabi. Bahkan bangga dengan itu. Menjadi kebanggaan beliau menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mufti, orang yang derajatnya masuk ke mufti bukan sembarangan, karena pemahaman beliau tentang Al-Quran, hadis, sehingga beliau memberikan fatwa-fatwa yang bisa digunakan oleh orang-orang setelahnya saat itu. Kemudian Al-Muqri', beliau ahli dalam membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhaddits, beliau banyak meriwayatkan hadis. Diberi panggilan oleh Nabi SAW dengan Abu Hamzah. Panggilan Nabi dengan Abu Hamzah. Lah nama beliau Anas itu sama dengan nama pamannya, Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ini kalau nggak salah di perang Uhud atau perang Badar, perang Uhud insyaallah. Hilang semua, tidak diketahui wajahnya, tubuhnya ini siapa, kecuali sebab daripada ujung jarinya dia. Diketahui, oh ini Anas bin Nadar gara-gara itu. Selebihnya nggak ada yang bisa diketahui dari wajahnya, dari tubuhnya nggak bisa diketahui. Kalau nggak salah di Uhud karena dimutilasi. Beliau dilahirkan wulida qabla amil hijrah bi ashri sinin. Sebelum Nabi hijrah, tahun hijrahnya Nabi 10 tahun. Jadi saat Nabi hijrah usianya beliau adalah usia 10 tahun. Di antara kemuliaan dan keistimewaan beliau, yang pertama datang riwayat yang sahih bahwasanya beliau berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa ana ibnu ashri sinin." Nabi datang ke kota Madinah saat hijrah aku berusia 10 tahun. Kemudian riwayat yang lain juga, wa anna Ummu Sulaim radhiyallahu anha atat bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadim. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau membawa Sayyidina Anas.
Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Hadza Anas ghulamun yakhdumuka." Ini Anas anak kecil yang akan melayanimu ya Rasulullah. Diriwayatkan beliau itu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa waqad adhafaka bituhfah." Ya Rasulullah, tidak satu pun baik laki-laki ataupun perempuan dari kaum Ansor kecuali mereka sudah membawakan kepada engkau hadiah. Wa inilah aktiru ala ma udhifuka bihi. Namun aku enggak punya untuk aku berikan kepadamu sesuatu sebagai hadiah. Illa ibni hadza, kecuali ya anakku ini. Fakhudhu falyakhdum kama badalak. Ambil dia ya Rasulullah, biar dia melayani engkau atas apa yang engkau inginkan. Bebas. Ya, mau engkau apakan, engkau suruh apa, terserah engkau sudah. Ini hadiah dari aku untuk engkau. Mari. Seorang ibu loh. Ini menunjukkan cintanya Ummu Sulaim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar, sampai anaknya diberikan kepada Nabi untuk melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Sayyidina Anas, "Ma darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi." Nabi enggak pernah memukulku, enggak pernah mencaci aku, dan enggak pernah mencurengi bahasa Indonesia saya, cemberut di wajahku, enggak pernah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pelayannya itu di saat Sayyidina Anas salah. Ya, sering kita dengarkan riwayat itu, Sayyidina Anas diperintahkan beli, lewat jalan kok ada banyak anak main, ikut main. Ikut main, lupa dengan yang diperintahkan Nabi. Namanya anak kecil, ketok dulinan. Main lupa, Nabi kok jalan lewat, ada di situ Sayyidina Anas lagi main. Dari belakang Rasulullah nutupi wajah matanya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ketika ditutupi langsung sadar, ini tangannya Nabi, nggak ada tangan selembut ini. Akhirnya digosok-gosokkan badannya ke perutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jadi majikan buanting hari yang mana? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut perang Badar. Nah, saat itu masih kecil, ya usia 12 tahun, tapi nggak ikut dalam peperangan. Karena itu ada sebagian ulama tidak mengikutkan beliau termasuk daripada Badriyin, orang-orang yang hadir perang Badar. Karena beliau hanya melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kemah, di tendanya. Beliau melayani Nabi dengan pelayanan yang sempurna. Beliau selalu bersama Nabi mulazamah mulai Nabi hijrah sampai beliau meninggal. Nabi meninggal. Perang bersama Nabi bukan sekali. Dan beliau termasuk orang yang ikut membaiat Nabi di baiatur ridwan. Kemudian yang kedua, doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil barakah. Beliau mendapatkan doanya Nabi dengan keberkahan. Diriwayatkan oleh beliau, galat Ummu Sulaim, ibunya datang ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li Anas. Ada riwayat Nabi itu mendoakan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim langsung mengatakan, ya Rasulullah, doakan Anas. Didoakan Anas bin Malik.
Apa doanya? Allahumma aktsir malah wa waladah wa barik lahu fi. Ya Allah, berikan kepada Anas harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahi anak dan hartanya. Diriwayatkan dikuburkan dari keturunannya Anas bin Malik, bukan anaknya, bukan cucunya, cicitnya, itu 125 orang. Ada riwayat saat beliau masih hidup, anak dan cucunya itu ada yang meninggal 25 orang yang meninggal, yang tersisa 100. Ada riwayat totalnya 129. Kalau anaknya nanti akan disebutkan, lakinya aja 80 anaknya. Apa yang jeneng ini? Bingung. Aki kowe 1 swidak ini. Perempuannya 2. Bayangno anaknya 82. Insyaallah. Ini doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya lahan ditanami buah. Umumnya buah itu akan panen setahun sekali. Tanahnya beliau panen setahun 2 kali. Ini berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, istijabatud doa lahu. Beliau termasuk orang yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama Anas. Kemudian datang pelayannya mengatakan kepada Sayyidina Anas, ya Aba Hamzah, atishat arduna. Wahai Abu Hamzah, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, ini tanah kita kering, butuh air. Berdiri Sayyidina Anas bin Malik, wudu, datang ke ke lahan itu, sholat 2 rakaat, kemudian doa. Setelah doa itu mendung itu mulai ngumpul. Kemudian hujan sampai membasahi semuanya. Ketika hujan reda, Sayyidina Anas mengatakan kepada sebagian keluarganya, coba lihat sampai mana hujannya. Dilihat, tidak sampai melewati tanahnya kecuali hanya sedikit. Jadi hujannya itu di wilayah tanahnya, yang lebih itu hanya sedikit. Ini kayak zaman saya kan sering ya, hujan itu ada ketok batas selek, biar ada ketok, hutan roto. Kalau sekarang enggak kan, kayak terbagi-bagi. Ya di kauman enggak hutan, di kiri hutan. Padahal jaraknya 1 kilo toh. Lah ini di tanah itu tak hujannya, yang lebih itu sedikit toh. Dan itu di musim panas, artinya jarang hujan. Doa langsung hujan, kan enak lagi. Nah, itu termasuk keistimewaan mujabud dakwah, orang yang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu ahadan asbaha salatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Aku enggak pernah melihat ada orang yang sholatnya itu persis sholatnya Rasulullah seperti sholatnya Anas bin Malik. Enggak ada sudah. Paling persis sholatnya dengan Rasulullah, ya wis itu Anas bin Malik. Ya gimana enggak persis? Hidupnya bersama Nabi terus. Orang itu kalau hidupnya dengan
hidup dengan seseorang bareng kemana ke sini bareng ke sana bareng ke sini bareng ke sini bareng, mau nggak mau keserupaan sifat sikap itu banyak. Apalagi tujuannya ini beliau melayaninya dengan rasa cinta, senang, wes pasti akeh podoi. Gerak-geriknya itu pasti banyak samanya. Kalau kita ngelihat ada satu ulama muridnya fulan, delok ceramai 11-12 podo. Cara penyampaiannya, semua gerak-gerik saat ceramahnya 11-12 sudah. Ya wis itu memang orang yang sering melazimi. Makanya itu kalau kita berteman dengan orang yang buruk, katut buruk. Kalau kita berteman dengan tukang las, lu gua ambek wong sing ngelas si mambune sangit, mau nggak mau. Kalau kita duduknya dengan penjual parfum, ya mau nggak mau wangi. Itu sudah otomatis. Paling tidak kita mencium aromanya, lebih-lebih kita terciprat dengan aromanya. Kumpulnya dengan Nabi terus ya, selalu bersama Nabi, mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kumpulnya dengan seperti Fir'aun, ya tadi ini kayak Fir'aun. Seperti itu, karena itu pilih teman yang pilih orang yang bisa kita jadikan panutan, ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang baik, yang lebih sempurna. Yang kelima, waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussuhu bi ba'dil ilm. Nabi memberikan khusus kepada Sayyidina Anas sebagian ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain. Kadang ilmu itu ada yang bisa disampaikan kepada yang lain, ada yang nggak bisa. Seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau itu mendapatkan dari Nabi, beliau ibaratkan dua wadah ilmu. Yang satu diajarkan oleh beliau, yang satu nggak diajarkan. Katanya beliau, kalau aku sampaikan ini lakutia hadil hulkum, ini leherku akan ditebas. Ini nggak bisa disampaikan. Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman Alamatud Dunya, atau Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman Al-Faqih Alamatud Dunya, beliau mengatakan saat beliau mau meninggal, kata beliau ada 16 masalah ilmu yang belum pernah ditanyakan kepada beliau. 16 macam ilmu belum pernah ditanyakan kepada beliau. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang tidak bisa disampaikan. Nggak semua ilmu bisa disampaikan, apalagi secara umum. Secara khusus terkadang nggak boleh, apalagi secara umum. Nah, karena itu seorang ulama, seorang alim itu harus tahu posisi dan harus tahu tempat. Harus tahu siapa yang diajak bicara, itu ada porsinya masing-masing. Kemudian yang keenam, diriwayatkan oleh Al-Musanna bin Sa'id, beliau mendengarkan Sayyidina Anas berkata, "Ma min lailatin illa wa ana fa'ara fiha habibi summa yabki." Tidaklah berlalu satu malam kecuali aku melihat di dalam mimpiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malam semenjak Rasulullah wafat sampai beliau meninggal, tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya mimpi itu kan memang bunga tidur, ya, hiasan untuk tidur kita. Cuman yang masuk ke mimpi kita itu apa yang selalu kita pikirkan. Kalau kita mau tidur mikirnya itu besok makan apa ya, yang di mimpi kita itu urusan kerja, urusan duit. Kalau yang kita mau tidur itu yang kita pikiri bagaimana pendidikan anak kita. Mikirnya kita di mimpi itu urusan pendidikan. Makanya para ulama itu kalau ngajarkan murid-muridnya kepingin hafalannya kuat, cekat, sebelum tidur dibaca apa yang mau dihafal. Itu nanti di tidurnya pasti masuk itu. Ada mereka yang kebiasaannya sebelum tidur baca Al-Quran, mimpi ngelendurnya baca Al-Quran. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu yang ada di mimpi kita.
Makanya kadang khoyal kan, mimpi rabi maneng. Ya, kenapa bayangannya bendino rabi maneng terus. Kalau apa yang di pikiran kita di situ, mimpi omaku nang dadi, ya akhirnya mimpi ini tergantung keinginan nih. Kalau keinginannya itu apa namanya peningkatan ibadah, sing dipikir itu ibadah, mimpinya ibadah. Nah ini yang dipikiri hidupnya Nabi, bersama Nabi, senang dengan Nabi dulunya. Akhirnya mimpinya Nabi terus. Seperti Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah. Seperti itulah. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu yang menyebabkan kita mimpikan. Beliau setelah menceritakan itu beliau nangis. Ya, rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil ilmu dari Nabi sangat banyak. Bahkan beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi sampai 2.286 hadis. Jadi minal muksirin. Yang banyak itu meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Hurairah, termasuk juga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau juga menimba ilmu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan selain dari mereka. Yang belajar kepada beliau, mengambil riwayat dari beliau banyak, di antaranya Sayyidina Hasan bin Ali, kemudian Sayyidina Muhammad bin Sirin, Sya'bi, Abu Kilabah Makhul, dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Thabit Al-Bunani, dan yang lain sebagainya. Wafatnya beliau tinggal di Basrah. Beliau tinggal di Basrah. Basrah itu Irak. Meninggal tahun 93. Usianya 103 tahun. Jadi ini usia maksimalnya beliau, karena beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Saat Nabi wafat usianya beliau 20 tahun. Tahun 93 tambah 83 tahun setelah itu. Dari tahun 10 ke 93. Jadi ini usia maksimal 103. Ada riwayat di bawah itu. 103 tahun. Jadi beliau mengatakan, kalau ada yang mengatakan lebih daripada 103 itu perlu dicurigai. Karena maksimal riwayat wafatnya beliau tahun 93 Hijriah, maksimal lahirnya usia saat melayani Nabi usia 10 tahun. Karena ada riwayat usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 7 tahun saat melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Sayyidina Ali Al-Madini, beliau mengatakan Sayyidina Anas ini sahabat terakhir yang meninggal di Basra. Sahabat Nabi terakhir yang meninggal di Basra. Nah, kalau yang meninggal terakhir dari sahabatnya Nabi, Abu Tufail, Amir bin Wasilah Al-Laitsi. Ibnu Sakan meriwayatkan dari Sayyidina Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani mengatakan, aku dikasih tahu oleh Sayyidina Anas, hadhihi sya'ratun min sya'ri Rasulullah, ini ada rambut dari rambutnya Nabi. Fadha'ha tahta lisani. Jadi kalau aku meninggal nanti letakkan di bawah lisanku. Akhirnya diletakkan di bawah lisannya dan dimakamkan. Saat itu rambutnya Nabi berada di bawah lisannya beliau. Kita pernah dengar riwayat dari sahabatnya Nabi, ada yang minum darah daripada bekamnya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, nggak akan tersentuh api neraka. Ini ada rambutnya Nabi di lisannya.
sudah dapat hidupnya berkah, punya rambutnya Nabi diletakkan di lisannya. Ini kemuliaan yang istimewa dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Sebetulnya dari semua itu yang paling menonjol keutamaan beliau itu satu, khadimur Rasulillah. Karena itu beliau bangga dengan nama itu, menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini semua punya kesempatan untuk mengemban nama khadimur Rasulillah. Setiap dari kita ini bisa mendapatkan itu, bisa melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari syariatnya, dari sunnah-sunnahnya, dari akhlaknya. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kerabat kita, itu kita menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak harus melayani Nabi jasadnya, tapi ilmunya juga kita menjadi pelayannya. Nah, itu seperti yang sering kita dengar tentang keutamaan kru-kru yang serius, memang tujuannya lillahi ta'ala, untuk menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka hakikatnya pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan khidmah. Khidmah ke ulama, ke seorang alim, itu pada hakikatnya khidmah kepada Nabi, bukan kepada ulama itu. Kenapa? Kenapa kamu khidmah kepada dia? Karena dia punya ilmu, coba nanti ilmu. Ya tidak dibayar, ngira gelem kerja kok. Kan mau nggak mau kita khidmah kepada ulama karena dia membawa ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada dia loh karena dia punya ilmunya Nabi. Enggak, sopo sing gelem. Kita tidak punya apa-apa, nggak ngerti awam, moro-moro no, anak mau khidmah sama inti. Mustahil. Ya kiamat. Moro-moro no sing kepin khidmah kayak ngono. Yang dikepingini khidmah sama orang itu kan ulama, orang soleh. Ada orang yang pengen khidmah, ya para kiai, ada yang mau khidmah. Lah kalau awam seperti kita, moro-moro anak kepingin khidmah sama antum, wis mustahil lah. Khoyal gini. Ini terlalu berangan-angan tinggi, akhirnya tebuk melbune RSJ. Nah, karena itu kita bisa menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melayani Nabi, menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, menjaga syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.